ekonomi memandang dunia secara berbeda. Di dalam ekonomi akan memandang dunia dengan cara yang bervariatif. Ada pula beberapa kerangka umum untuk menganalisis ekonomi, lalu ada juga aspek utama tentang bagaimana ekonomi memandang dunia. Yang pertama adalah alokasi sumber daya. Dalam hal ini, masyarakat akan memikirkan bagaimana cara menggunakan sumber daya dengan yang terbatas. Lalu yang kedua ada prinsip permintaan dan penawaran. Ekonomi juga memandang dunia dari sudut pandang bagaimana harga dan kuantitas suatu barang akan ditentukan oleh penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga ada efisiensi dan distribusi. Ekonomi mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaannya. Lalu selanjutnya ekonomi juga akan memperhatikan distribusi kekayaan masyarakat. Manfaat pasar yang kompetitif. Pasar yang kompetitif memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam konteks ekonomi. Yang pertama adalah harga yang efisien, yang kedua peningkatan kualitas, yang ketiga tujuan konsumen. Perdagangan ataupun trading adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang ataupun jasa antara individu, perusahaan, ataupun negara. Perdagangan adalah salah satu elemen penting dalam aktivitas ekonomi dan memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, dan hubungan ekonomi internasional. Berikut merupakan beberapa konsep dan aspek utama perdagangan dalam ekonomi. Yang pertama, spesialisasi dan komparatif keuntungan. Ini berarti bahwa setiap pihak, baik individu ataupun negara, harus fokus pada produksi barang ataupun jasa yang mereka mampu menghasilkannya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak lain. Yang kedua, ekspor dan impor. Dalam konteks perdagangan internasional, ekspor merupakan tindakan menjual barang ataupun jasa ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan tindakan membeli barang ataupun jasa dari luar negeri. Ekspor dan impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. 3. Manfaat perdagangan. Perdagangan memiliki sejumlah manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, alokasi sumber daya, peningkatan pilihan konsumen, peningkatan pendapatan dan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan untuk memanfaatkan komparatif keuntungan. Efisiensi Pareto. Prinsip efisiensi Pareto sering disebut dengan prinsip 80-20. Hal tersebut karena dalam prinsip ini menyatakan bahwa sekitar 80% dari hasil sebenarnya dihasilkan oleh adanya 20% input atau dorongan. Dalam implementasinya, prinsip Pareto ini dapat diterapkan untuk semua hal. Misalnya yang pertama, 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% produk atau jasa. 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. Dan yang ketiga, 20% dari produk atau jasa mencapai 80% dari keuntungan. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu 20% dari cacat sistem menyebabkan 80% masalah. Aturan-aturan pasar dalam ekonomi mengacu pada seperangkat regulasi, prinsip, dan norma yang mengatur cara pasar beroperasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, efisien, dan berfungsi dengan baik, sehingga perdagangan dan pertukaran barang, jasa, dan aset dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa aturan dan prinsip utama dalam ekonomi. 1. Hukum penawaran dan permintaan. Hukum penawaran dan permintaan adalah salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi. Ini menyatakan bahwa harga barang ataupun jasa akan mengalami fluktuasi berdasarkan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan oleh produsen dan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Kedua, properti dan hak kekayaan intelektual. Hak milik pribadi, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hukum atas kepemilikan dan kekayaan adalah aspek penting dalam ekonomi pasar. Mereka memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk berinvestasi. Ketiga, perlindungan konsumen yang melibatkan regulasi untuk memastikan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan klaim produsen.